Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM A40124200. Di sini saya dari kelas D. Saya akan menjelaskan kasus fiksi mengenai seseorang individu yang memerlukan layanan bimbingan konseling. Di mana kasus fiksi itu ada kasus mengenai Rina. Rina ini dia masih berusia 17 tahun, dia masih kelas 12 SMA. Rina ini adalah siswa yang selama ini dikenal sebagai siswa yang rajin, cerdas, dan aktif organisasi di sekolah. Namun belakangan ini perilaku Rina berubah drastis. Dia menjadi lebih sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, nilai-nilainya menurun, dan dia tampak menarik diri dari teman-temannya maupun keluarganya. Adapun masalah yang dihadapi Rina Rina mengeluhkan perasaan cemas yang berlebihan terkait persiapan ujian nasional, serta tekanan tinggi dari orang tuanya yang sangat menginginkan prestasi akademik Rina lebih maksimal. Rina juga sering merasa kelelahan secara fisik dan mental karena sering mengorbankan waktu istirahat untuk belajar tanpa strategi efektif. Akibat tekanan ini, ia sulit tidur, sering merasa sakit kepala, dan kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya menyenangkan baginya. Orang tua dan guru sudah berkali-kali menegur, namun Rina semakin tertutup dan sulit diajak bicara. Ia merasa beban hidupnya terasa terlalu berat, mulai ragu dan kemampuan dirinya jadi lebih menurun. Di sini kita bisa menganalisis kasus dengan teknik pemahaman individu kasus Rina ini, yaitu bisa menggunakan wawancara mendalam. Kayak konselor melakukan sesi wawancara 4 kali secara individual dengan Rina. Pada tahap awal, fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan membuat Rina merasa nyaman. Konselor bertanya secara terbuka tentang apa yang dirasakan Rina, tekanan yang dialami, serta dukungan yang ia harapkan. Dari wawancara ini bisa terungkap bahwa Rina merasa tidak punya ruang untuk berekspresikan diri dan sering khawatir karena takut mengecewakan orang tuanya. Yang kedua ada observasi. Konselor melakukan observasi di kelas dan lingkungan sekolah, mencatat integrasi sosial Rina dan guru dan teman sebaya. Terlihat bahwa Rina tampak minder dan menghindari aktivitas kelompok. Ia sering sendiri selama jam istirahat dan cenderung pendiam selama pembelajaran. Ketiga kuesioner stres dan kecemasan. Kuesioner standar pengukuran stres akademik dan tingkat kecemasan diberikan kepada Rina. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kecemasan yang tinggi, terutama terkait pada tekanan dari lingkungan keluarga, yaitu takut merasa gagal. Terakhir ada tes psikologis ringan. Tes kepribadian sederhana dilakukan untuk memahami kecenderungan sifat Rina, sehingga konselor dapat menyesuaikan pendekatan. Hasilnya menunjukkan Rina memiliki cenderung perfeksionis dan sangat menginternalisasi tekanan. Selanjutnya ada strategi pemahaman individu yang efektif. Kayak kita konselor bisa melakukan pendekatan empatik atau humanis. Konselor menciptakan relasi yang suportif agar Rina merasa diterima tanpa syarat. Dengan komunikasi yang hangat, empati, Rina mulai terbuka mengungkapkan kegelisahannya dan harapan hidupnya. Konselor mengarahkan agar Rina menyadari pentingnya keseimbangan antara tuntutan dan kesehatan mental. Kedua ada pendekatan non-tes lebih diutamakan. Kayak mengingat kondisi Rina jadi lebih sensitif, konselor menggunakan lebih banyak teknik wawancara dan observasi agar tidak menambahkan beban psikologis. Kuesioner dan tes hanya digunakan sebagai alat bantu pemahaman tanpa tekanan. Ketiga ada kolaborasi dengan lingkungan.
Konselor melakukan komunikasi dengan orang tua guna memberikan pemahaman tentang kebutuhan psikologis Rina dan mengurangi ekspektasi berlebihan. Guru juga dilibatkan untuk memberikan dukungan positif dalam pembelajaran. Lanjut itu ada manajemen stres dan kecemasan, di mana konselor mengajarkan teknik relaksasi sederhana seperti pernapasan dalam dan mindfulness serta strategi pengolahan waktu belajar yang realistis. Rina didampingi untuk merencanakan target belajar yang tidak memberatkan. Selanjutnya juga tuh yang kelima ada penguatan diri dan motivasi, di mana melalui sesi konseling Rina itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan mengembangkan cara berpikir positif. Konselor ini mendorong Rina mengenali keberhasilan kecil sebagai bentuk pencapaian dan mengingat tujuan hidup yang lebih luas selain nilai ujian. Selanjutnya terakhir itu ada evaluasi berkala. Proses konseling dilakukan secara beberapa bulan dan evaluasi rutin setiap minggu, mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Baiklah, itu dari saya mengenai mengenai cerita fiksi seorang individu yang memerlukan bimbingan konseling beserta analisis kasus dan juga strategi pemahaman individu yang efektif. Baiklah, itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.